Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Utami, Kepala Sekolah SDN 2 Duren, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Saya mengikuti Jambore GTK ini dengan tujuan untuk berbagi praktek baik yang telah saya lakukan di sekolah saya hingga membawa peserta didik kami menjadi juara OSN. Di sini saya akan membagikan video pengalaman yang telah saya lakukan tahapan-tahapan mulai dari awal hingga akhirnya membawa keberhasilan. Saya berharap dengan praktek baik yang saya lakukan ini akan membawa manfaat khususnya untuk diri saya sendiri, untuk rekan-rekan pendidik, juga untuk dunia pendidikan pada umumnya. Saya berharap dengan mengikuti kegiatan Jambore GTK ini semakin menambah semangat saya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena moto dari pendidikan di sekolah saya adalah bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah hari lebih baik daripada hari ini. Kami juga yakin bahwa dengan semangat yang besar dan keyakinan yang kuat bahwa sekecil apapun kita pasti dapat melakukan sesuatu yang besar yang sesuai dengan usaha yang telah kita lakukan. Baiklah, dalam video ini akan kami paparkan langkah-langkah yang kami lakukan melalui implementasi coaching hingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi sesuai harapan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengamati, mengobservasi bagaimana kondisi sekolah saya, bagaimana kondisi rekan pendidik, juga lingkungan sekolah yang ada. Langkah yang kedua, saya mempelajari bagaimana cara mengubah pola pikir yang sudah ada yang dimiliki oleh lingkungan sekolah saya. Kemudian saya belajar melalui platform Merdeka Mengajar yang di situ ada pelatihan mandiri. Di situ dijelaskan salah satu langkah untuk mendekati rekan-rekan pendidik juga seluruh warga sekolah melalui metode coaching. Akhirnya saya menerapkan coaching pertama kali dengan rekan guru yang memiliki basic pengetahuan, kemampuan dalam membina mapel akademik berupa matematika dan IPA. Saya melakukan coaching dan menghasilkan jawaban yang memuaskan yang membuat semangat saya semakin meningkat. Yang kedua, saya melakukan coaching dengan peserta didik kelas 4 saat itu yang memiliki prestasi akademik lebih dibandingkan dengan yang lain. Saya menanyakan banyak hal dan juga memberi semangat bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik dengan prestasi yang dimiliki hari ini. Akhirnya saya mencoba untuk memberi semangat agar mereka mau mengikuti event-event lomba di mana dapat mengasah pengalaman mereka dalam bidang yang mereka kuasai. Setelah 2 kali coaching yang saya lakukan dengan rekan pendidik juga dengan peserta didik, akhirnya saya lebih bersemangat lagi untuk membawa mereka mengikuti event-event lomba yang diadakan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Saya berusaha mencari berbagai sumber di mana di situ ada event-event lomba untuk menambah pengetahuan peserta didik saya. Akhirnya ada suatu event di mana hari itu yaitu peringatan hari ulang tahun PGRI, diadakanlah lomba MIPA yang bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar yang dinamakan Ginza yang dulunya adalah Primagama. Di situ peserta didik saya mengikuti lomba dan alhamdulillah mendapatkan juara 5 besar. Event berikutnya yang kami ikuti adalah lomba OSN tingkat kabupaten. Awalnya kelemahan tantangan yang kita alami adalah dari sisi sarana prasarana, dikarenakan sekolah saya yang muridnya sedikit juga terletak di pinggiran dan dana BOS tidak memungkinkan untuk membeli laptop, juga belum ada bantuan Chromebook dari pemerintah, sehingga setiap kami melakukan kegiatan yang berbasis IT, salah satunya ANBK, juga lomba OSN, kami harus menumpang di SD lain.
dan akhirnya kami harus berusaha sering berkomunikasi dengan SD yang kami tumpangi untuk dapat melakukan lomba ini. Namun alhamdulillah pada lomba OSN tingkat kabupaten ini peserta didik saya semakin bersemangat, juga dengan bimbingan guru pendamping yang selama kurang lebih setahun selalu mendampingi, memberikan les, memberikan soal-soal latihan, hingga akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu juara 3 OSN tingkat kabupaten yang selanjutnya untuk mengikuti lomba OSN di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kami hanya berperan sebagai peserta dikarenakan kemampuan kami yang masih perlu berlatih dan berlatih lagi, tapi bagi kami ini adalah suatu kebanggaan karena sekolah kami yang bisa dikatakan jauh dari keramaian, jauh dari fasilitas seperti misalnya bimbel yang berkualitas, juga peserta didik kami yang sulit mengakses kegiatan bimbel, tapi alhamdulillah dengan kemampuan dan dengan semangat yang gigih dari guru pendamping, juga dari siswa, juga dari orang tua, akhirnya kami bisa meraih juara